Apakah ini udah all season? Wow, Anda kena prank karena belum all season itu. Tapi di Cicil Bitcoin kali ini, di Cicil Bitcoin Sampai Nikah ke episode ke-41, saya akan bahas berbagai hal yang lagi viral di minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap nonton di Cicil Bitcoin Sampai Nikah episode ke-41 bersama saya Rich di Investasi Bareng Rich. Hari ini kita akan cicil Bitcoin di episode ke-41 ini. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan ngelantur dulu apa sih yang terjadi di minggu ini. Pertama mungkin dari Indonesia. Kita punya Menteri Keuangan yang itu sangat koboi sekali ya. Menteri Keuangannya sangat buat gebrakan. Jadi dia nyebarin uang 200T. Wah, jumlahnya sangat luar biasa ya. 200T ke masyarakat melalui bank-bank BUMN kita. Jadi apakah strategi itu bagus? Ya, strategi itu sangat bagus. Daripada Anda dikasih bansos, Anda judol terus uangnya ke Kamboja. Jadi sangat bagus cara Menteri Keuangan kita. Jadi lebih profesional dari Menteri Keuangan sebelumnya itu. So, Ibu Sri Mulyani bagus. Apakah sales Bank Dunia? Saya nggak tahu juga. Tapi, saya sangat optimis dengan adanya Bapak Purbaya ini. Jadi, anaknya juga trader kripto. Jadi, yang punya 13 BTC ya, kalau nggak salah. Jadi, wah, dia percaya Bitcoin. Saya percaya juga dengan teknologi Bitcoin seperti apa yang saya cicil di sini, cicil Bitcoin. Jadi yang kalau belum tahu, saya Rich, saya cicil Bitcoin dengan seriesnya Cicil Bitcoin Sampai Nikah, dan sekarang itu udah episode ke-41. Kenapa cicil Bitcoin? Karena alasannya saya punya conviction yang sangat mendalam di Bitcoin, dan saya cicil itu sebenarnya 50.000 per hari, tapi saya buat simple jadi 350.000 per hari, per minggu setiap hari Senin. Nah, itu adalah cicil Bitcoin yang saya buat di video ini. Kalian bisa hitung modalnya, tinggal 350 kali 41 itu berapa. Nanti PNL-nya saya kasih di thumbnail saya. Dan bukan masalah Bitcoin lagi, bahwa menteri kita itu sangat pro kripto. Jadi regulasi di Indonesia itu sangat pro kripto. Jadi saya senang dengan itu. Saya harap mungkin nantinya sistem keuangan kita di negara ini bisa digunakan dengan sistem blockchain. Jadi korupsi akan semakin susah, semua akan menjadi transparan. Jadi dengan adanya sistem kripto, terutama blockchain ini akan mempermudah semua akses data yang kita punya itu. Seperti mungkin di masa yang akan datang, data rumah sakit tentang riwayat penyakit itu akan didatakan di blockchain. Jadi semua bisa akses. Jadi kalian punya riwayat sakit apa, jantung, jadi dokter bisa akses lebih cepat dengan data tersebut. Dokter bisa obati lebih cepat dengan penanganan yang lebih efektif gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Kalian yang mungkin punya project seperti itu, saya bisa ikut mau invest sih gitu kalau ada ya. Jadi dengan adanya blockchain ini, saya yakin keuangan di Indonesia itu akan semakin maju. Ada juga proyek Garuda, walaupun itu baru digarap aja, tapi optimis itu lebih baik. Dengan adanya sistem blockchain ini, semua jadi transparan, nggak adanya cash lagi, nggak adanya, mungkin bank akan berubah menjadi exchange itu. Exchange itu akan berubah menjadi bank. Jadi siap-siap saja, mungkin bank konvensional kayak bank-bank BUMN dan mungkin bank-bank swasta lainnya itu harus migrasi ke sistem blockchain. Fiat itu perlu kok, gak ada salahnya dengan fiat, cuma dengan sistem fiat ini kita bisa alihkan fiat itu ke energi yang sebenarnya itu ya Bitcoin, emas, dan segala macam investasi yang kalian tahu itu. Saya ngajarin investasi yang paling mudah yaitu Bitcoin. Jadi saya tidak banyak bicara, dan saya sempat di grup itu nge-call Aster ya, itu DEX yang jadi saingan Hyperliquid. Mungkin saya share portofolio yang mungkin saya bisa share dan bagi ke kalian, itu portofolio saya yang mungkin 95%-nya itu ada di Bitcoin, dan 5%-nya itu ada di BNB, Hype, World Liberty Finance atau WLFI, dan Aster. Itu saja untuk bulan ini, karena di sana saya punya conviction yang dalam
dan mereka akan naik kali lipat. Dan Bitcoin ya, di semua portofolio saya saranin sih ada Bitcoinnya biar kalian nggak tambah miskin, itu aja. Portofolio kalian tidak tergerus. Saya banyak lihat teman-teman saya nggak punya Bitcoin, punya koin aneh-aneh. Jadi udah berharapnya cepat kaya itu susah ya. Kenapa nggak ubah dari 100 juta pertama itu jadi 130 dulu untuk tahun pertama, terus berubah jadi 161 gitu. Itu compounding effect. Jadi kalian punya 100 juta itu udah kebuka jalan untuk menuju ke lebih kaya. So, itu yang bisa saya share untuk ngelantur hari ini itu. Di Cici Bitcoin sampai nikah episode ke-41. So, kita akan langsung lihat update portofolionya. Saya beli nggak pakai HP legendaris ya, saya nggak tahu Indodax lagi error juga. Dan mungkin untuk tim Indodax untuk referralnya, saya kebetulan banyak teman yang jual referral tapi nggak bisa pakai referral saya nggak tahu kenapa sistem referralnya itu. Kalau kalian mau pakai Indodax juga boleh, tapi mungkin kalian yang mau penghasilan dari referral, saya nggak saranin Indodax itu aja ya. Saya cuma pakai akun ini karena ini yang kosong gitu ya. Kalau mau linknya ada di bawah, kayaknya nggak bisa pakai referral itu, saya nggak tahu kenapa. Dan semua yang referral saya itu tiba-tiba nonaktif. Apakah memang itu strategi Indodax, saya nggak tahu juga. Cuma sini saya pakai Indodax untuk cicil Bitcoin saya. So, kita udah punya Bitcoin itu 0,0086. Itu setara dengan 16,3 juta. Saya beli harga Bitcoinnya itu di 1,879 miliar. Itu setara dengan 112.000 dolar. So, itu update untuk portofolio saya di cicil Bitcoin kali ini. Dan mungkin kalau yang kebingungan cara ngatur portofolio, cara gimana ngatur keuangan, saya ada punya ebook yang mungkin yang berasal dari pengalaman saya gimana cara atur portofolionya. Itu secara sederhana, mungkin walaupun terlihat sederhana, cuma ini yang bikin saya dapat 100 juta pertama saya di dunia kripto. Terus saya punya penghasilan, nggak bingung gimana cara ngaturnya, itu ada di ebook yang satu. Itu terinspirasi dari buku The Rich Man in Babylon. Jadi 20% atau 10% penghasilan Anda harus Anda investasikan minimal ya. Jika punya Anda gaji 3 juta, minimal 10%-nya itu 300.000 itu Anda investasikan ya. Itu pesan saya untuk anak muda sekarang, agar Anda di masa tua itu nggak kerja lagi dan membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Itu tujuan saya bikin video ini, untuk bantu kalian itu biar nggak tambah miskin. Setidaknya hidup kalian itu ada kemajuan. Saya nggak janji bikin kalian kaya, saya cuma bisa janji hidup kalian itu lebih baik gitu loh. Kalau punya pekerjaan yang gajinya WMR, setidaknya kalian punya hustle untuk nambah penghasilan kalian, side hustle. Kalau memang kalian terbantu dengan video ini, kalian bisa follow dan subscribe akun saya Investasi Bareng Rich itu. Kalau mau join grup, itu ada grup diskusi di bawah, itu Telegram. Itu bebas ngomong apa saja, mau caci maki saya, introspeksi saya, no problem, saya terbuka dengan segala masukan itu ya. Thank you so much. Saya Rich dari Investasi Bareng Rich. Bye bye.